Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ya, berjumpa bersama saya, Saiful Nugraha. Di video kali ini saya akan mencoba membahas aplikasi yang sering kita gunakan untuk mengolah angka, mengolah data, ya, yaitu aplikasi Microsoft Excel. Dan nantinya kita akan coba beberapa rumus atau formula yang biasa kita gunakan atau aritmatika dasar dalam penggunaan Excel ini. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasannya. Nah, yang pertama seperti teman-teman bisa saksikan di sini ya. Di sini adalah lembar kerja yang sebelumnya sudah saya ketik gitu ya. Sudah saya ketik kemudian masih tampak apa adanya. Jadi di sini kita akan mencoba memperbaiki atau merubah serta merapikan gitu lembar kerja yang sudah kita atau yang sudah saya buat ini gitu. Jadi yang pertama kita perlu memperbaiki itu adalah ukuran-ukuran dari kolom-kolom sel ini. Jadi misalnya di sini untuk kolom nomor, kemudian nama karyawan ini kan butuh perubahan atau butuh misalnya nomor ini kita kecilkan, nama karyawan ini kita besarkan. Untuk itu, untuk melebarkan dan juga mengecilkan suatu kolom yang ada di Excel, kita perlu rubah atau caranya yaitu dengan kita merubah seperti ini aja. Jadi kita geser atau kita klik tahan untuk ukuran kolom tersebut seperti ini ya. Kemudian untuk nama karyawan karena dia tidak terlihat gitu ya. Jadi dia butuh ukuran yang lebih lebar gitu. Jadi kita atur seperti ini. Jadi untuk setiap kolom Excel kita ubah ukuran lebarnya seperti ini. Kita ubah seperti ini. Itu. Kemudian ini juga. Nah, untuk total penjualan juga ya seperti ini. Kemudian dia di kolom berikutnya itu adalah rata-rata penjualan. Seperti ini kalau misalnya teman-teman perhatikan untuk total penjualan dia kan terlalu lebar ya. Kita bisa juga dengan cara mengklik wrap text gitu. Jadi dia akan menjadi dua baris, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal ubah saja seperti ini. Jadi kita bisa kecilkan kembali seperti ini. Kita posisikan di tengah. Kemudian yang ini juga boleh kita posisikan di center. Kemudian align center, middle line. Nah, seperti ini juga kita butuh format wrap text ya. Kemudian kita center seperti ini. Keterangan juga seperti itu. Boleh keterangan kita kasih seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita sudah memperbaiki beberapa kolom yang menjadi fokus kita di lembar kerja ini. Nah, kemudian untuk judul tabelnya ya, untuk judul tabelnya ini kan adalah data penjualan karyawan. Bagaimana caranya kita menggabungkan beberapa sel daripada baris yang pertama ini sampai dengan kolom ini ya, kolom H gitu atau baris yang H1 gitu. Caranya kita blok terlebih dahulu dua baris ini, kemudian kita blok sampai dengan ujung daripada tabel yang kita punyai gitu. Kemudian kita tinggal pilih yang merge across gitu. Kalau kita pilih yang merge and center, nah dia akan seperti ini gitu. Oleh karena itu kita pilih yang merge across saja gitu ya. Kita pilih, kemudian kita posisikan di tengah seperti ini gitu. Nah, kemudian berikutnya kita butuh karena ini adalah berupa tabel ya, berupa tabel. Jadi kita blok terlebih dahulu data-data atau tabel tersebut. Jadi kita blok dari kolom nomor sampai dengan kolom keterangan. Seperti ini. Kemudian kita pilih yang border. Nah, bordernya karena kita ingin membuat semua kolom tersebut mempunyai border, jadi kita tinggal pilih saja all border seperti ini. Oke, jadi kita sudah punya tabel yang terlihat lebih spesifik ya, karena tadi masih belum ada border. Nah, kemudian kalau boleh ditambahkan lagi, kita blok nama kolomnya atau field kolomnya, kemudian kita berikan warna ya, jadi bisa membedakan antara isian tabel dan juga judul tabelnya gitu atau judul fieldnya. Kemudian saya berikan format tebal seperti ini. Jadi kita sudah punya, ini juga saya ubah menjadi 14, kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah punya sebuah tabel yang lebih rapi dibanding dengan tabel atau tampilan tabel sebelumnya. Nah, berikutnya lagi
di sini kan ada terdapat beberapa data ya, beberapa data yang kalau kita baca ini agak sulit ya. Ini sebenarnya 2.500.000 atau 250 atau berapa gitu. Jadi untuk memudahkan kita dalam membaca suatu data angka yang berupa angka, kita blok saja terlebih dahulu seperti ini ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita pilih yang comma style. Ya, di menu home itu ada yang disebut dengan comma style, kita pilih saja, kita klik, kemudian, nah ini karena lihat seperti ini, ya, kita lebarkan dulu biar kelihatan, kemudian, nah kemudian kita reduksi atau kita kurangi angka 0 di belakang koma gitu. Jadi atau kita hilangkan saja dengan cara kita ubah decrease desimalnya. Ini 1, 2. Seperti ini ya. Jadi terlihat dengan mudah kita membaca angka-angka yang ada di dalam data pada tabel kita ini. Nah, berikutnya di Excel ini juga diberikan fitur-fitur atau fungsi-fungsi bagaimana caranya kita mengelola data atau angka yang ada pada tabel kita ini gitu. Jadi untuk formulasi yang pertama atau rumus yang pertama yang kita perlu pelajari itu adalah bagaimana caranya kita menjumlahkan atau kita memperoleh nilai penjumlahan dari ketiga data tersebut. Jadi data bulan 1 ditambahkan data bulan kedua serta ditambahkan dengan data bulan ketiga. Yaitu dengan cara seperti biasa, untuk memulai suatu formula atau fungsi, kita harus dahulukan dengan sama dengan. Nah, fungsi yang pertama itu adalah fungsi sum. Gitu. Jadi, fungsinya itu adalah menjumlahkan setiap data yang kita seleksi. Gitu ya. Jadi, caranya tadi kita sudah ketik sama dengan, kemudian sum, kemudian kita buka kurung, kita seleksi data mana saja yang ingin kita jumlahkan. Gitu. Jadi, saya seleksi untuk bulan yang pertama, kemudian saya klik tahan bulan kedua sampai dengan bulan ketiga. Nah, kalau kita baca di sini, dia akan menjumlahkan atau fungsi sumnya itu akan dieksekusi terhadap kolom C5 sampai dengan kolom E5 gitu. Jadi C5, D5 sampai dengan E5. Kemudian kita enter seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 5.850. Yaitu diperoleh dari hasil penjumlahan antara bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 khusus untuk data Arafah ini ya, atau data nomor 1. Nah, berikutnya kita tinggal klik tahan saja atau klik drag ke bawah gitu. Kita klik, kemudian kita drag atau kita klik tahan ke bawah seperti ini. Kemudian kita, nah, maka hasilnya akan sama, yaitu diperoleh dari, kalau kita baca di sini adalah sum, yaitu penjumlahan yang akan dilakukan atau diperoleh dari C6, D6, dan E6. Karena titik 2 ya. Kecuali kalau koma saja berarti dia hanya menjumlahkan C6 dan E6. Tetapi kalau titik 2 berarti C6 sampai dengan E6. Seperti itu. Itu untuk fungsi sum. Jadi kita sudah mempunyai fungsi yang pertama itu adalah fungsi sum. Saya tulis di sini. Gitu. Jadi fungsinya itu adalah menjumlahkan sel atau kolom yang kita seleksi gitu. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk kolom rata-rata penjualan itu adalah diperoleh dari penjumlahan antara penjualan bulan 1, bulan kedua, dan bulan ketiga dibagi dengan banyaknya bulan gitu ya. Jadi atau istilahnya itu nilai meannya, nilai meannya atau rata-rata. Jadi untuk mencari nilai rata-rata dari formulasi yang kita gunakan itu adalah ya, seperti biasa sama dengan, kemudian kita klik average ya, average, kemudian buka kurung seperti ini. Sama dengan fungsi sum tadi, itu adalah kita menyeleksi ya, kita menyeleksi sel atau kolom yang kita inginkan. Gitu. Jadi dia akan menjumlahkan terlebih dahulu ya dari C5 sampai E5, C5, D5, E5, kemudian akan dibagi dengan banyaknya jumlah bulan tersebut gitu. Jadi ditambahkan kemudian dibagi 3 gitu. Seperti ini, kemudian kita tinggal tekan enter aja.
Nah, jadi rata-rata penjualan dari bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu adalah 1.950.000. Nah, sama halnya kita tinggal klik tahan, drag ke bawah seperti ini. Nah, maka diperolehlah rata-rata penjualan dari masing-masing karyawan. Gitu. Jadi fungsi yang kedua itu adalah average ya. Average yaitu adalah menghitung menghitung nilai rata-rata dari sel atau kolom yang diseleksi gitu, atau dalam kurung nilai mean gitu ya, seperti itu. Nah, nah kemudian untuk mencari nilai keterangan ini kita coba bagaimana cara memunculkan suatu kondisi gitu. Jadi untuk kolom keterangan ini diperoleh dari apabila total penjualan dari masing-masing karyawan ini lebih dari atau sama dengan 6 juta, maka keterangan yang akan ditulis di sini adalah promosi gitu. Jadi ada pernyataan yang akan kita buat itu untuk menentukan apakah karyawan-karyawan ini memperoleh total penjualan lebih dari 6 juta. Kalau misalnya nilainya benar, itu berarti keterangannya itu adalah promosi. Kemudian kalau nilainya bernilai salah, itu adalah tidak promosi gitu ya. Jadi kita gunakan formulasi atau fungsi if ya. Karena ada dua kondisi yang berbeda antara nilai yang benar dan nilai yang salah. Kita if buka kurung, nah logical testnya itu adalah bagaimana kita membandingkan suatu pernyataan. Karena tadi yang dicari itu adalah total penjualan, ya. Berarti saya sorot kolom total penjualannya. Nah, dia dibandingkan apakah dia lebih dari atau sama dengan 6 juta ya, 123. Kemudian kita tekan koma atau maka gitu. Jadi kalau dibaca jika F5 atau total penjualan lebih dari sama dengan 6 juta, maka value-nya if true. Artinya ketika benar ya, benar bahwa total penjualan itu lebih dari atau sama dengan 6 juta, maka kita tampilkan teks promosi gitu. Kemudian kita koma. Nah, value-nya apabila nilai atau pernyataan yang kita bandingkan ini adalah salah gitu. Jadi kita akan tampilkan jika nilainya bernilai salah adalah tidak promosi seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Nah, kemudian kita tinggal enter seperti ini. Ya. Jadi bisa dilihat bahwa dia menghasilkan teks atau kalimat atau kata tidak promosi. Kenapa? Karena setelah dibandingkan bahwa F5 atau total penjualan itu kurang dari 6 juta gitu ya. Dia kurang dari 6 juta, artinya nilai perbandingannya itu bernilai salah. Kemudian kita klik tahan atau klik drag ke bawah seperti ini. Nah, maka dia akan memunculkan teks lain atau jika pernyataan tersebut bernilai benar. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini misalnya promosi. Ya, kita coba bandingkan apakah benar. Nah, setelah kita lihat bahwa total penjualannya itu adalah benar. Dia bernilai benar karena F6 atau total penjualannya itu lebih dari atau sama dengan 6 juta. Seperti itu. Demikian juga dengan tidak promosi karena dia kurang dari 6 juta. Promosi karena dia lebih dari atau sama dengan 6 juta. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya tulis kita sudah menggunakan fungsi if. Itu adalah membandingkan dua pernyataan atau fungsi kondisi yang akan membandingkan dua pernyataan yang kita tentukan. Gitu. Kemudian untuk menjawab atau mengisi dari tampilan atau dari pertanyaan-pertanyaan ini, jadi dihitung jumlah karyanya berapa. Jadi bagaimana kita menghitungnya? Nah, kita langsung saja mengisinya dengan fungsi konta. Konta seperti ini ya. Kenapa konta?
konta ini digunakan untuk menghitung ya, menghitung data jumlah sel ya, data jumlah sel yang ada di Excel yang bukan merupakan data numerik gitu. Jadi merupakan data teks gitu atau string dan lain sebagainya. Jadi menghitung jumlah data yang bukan numerik atau bukan angka gitu. Jadi untuk menghitung jumlah karyawan, kita fokuskan atau kita seret atau kita seleksi ke bagian nama karyawan. Seperti ini kita pilih gitu ya. Jadi dihitung berapa nih jumlah nama karyawan atau jumlah karyawan mulai dari Arafah sampai dengan Hana gitu. Nah, seperti ini. Jadi jumlahnya itu adalah 8. Karena di sini dengan mudah juga kita bisa menjawab bahwa jumlah karyawan itu adalah 8. Tetapi kalau misalnya kita dihadapkan dengan jumlah data yang sangat banyak, tentu tidak bisa serta-merta kita jawab 8, 10 gitu. Jadi harus menggunakan atau kita bisa dimudahkan dengan penggunaan fungsi dan juga formula pada Excel. Nah, kemudian untuk menjawab total penjualan tertinggi. Nah, untuk menjawab, nah ini saya tulis dulu tadi, konta itu adalah menghitung jumlah data yang bukan angka gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab atau mengisi total penjualan tertinggi, berarti kita gunakan fungsi max gitu. Nah, kita sorot ke kolom mana karena dia mencari data total penjualan tertinggi, maka kita sorot ke kolom total penjualan gitu. Jadi kita tinggal sorot saja, kita blok dari sini sampai ke bawah. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, jadi dia bisa menjawab atau menampilkan bahwa total penjualan yang tertinggi itu adalah 6.350 gitu. Diperoleh oleh karyawan yang namanya Benedion seperti itu. Jadi kita dapat lagi fungsi yang berikutnya itulah max, mencari atau menampilkan data tertinggi. Ini berdasarkan angkanya ya, gitu. Berdasarkan angka. Jadi kalau 1 sampai 10 berarti yang tertinggi adalah 10 dan lain sebagainya. Nah, berikutnya total penjualan terendah berarti kebalikannya gitu. Jadi kita gunakan fungsi min. Kemudian yang dicari juga total penjualan, kita blok seperti ini. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa total penjualan terendah itu adalah 5.100.000 ya, sesuai data yang kita punya di tabel ini. Nah, kemudian saya tulis dulu, min itu adalah menampilkan data terendah seperti ini. Kemudian untuk total upah seluruh karyawan, ya kalau tadi di sini total penjualan itu adalah diperoleh dari bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Nah, untuk total upah seluruh karyawan berarti kita tinggal tambahkan saja. Kita masih gunakan fungsi yang sama, itu adalah fungsi sum, tetapi kita bloknya itu adalah di total penjualan karena yang ingin dicari adalah total upah. Oh, sorry. Ini bukan total upah ya, harusnya total penjualan. Sorry, kita ganti dulu. Penjualan seluruh karyawan. Jadi diperoleh dari hasil penjumlahan Arafah, Benedion, Chandra sampai dengan Hana seperti itu. Nah, fungsi yang terakhir yang kita pelajari itu adalah bagaimana caranya kita menjumlahkan suatu data berdasarkan dengan kriteria tertentu gitu ya. Jadi di sini kan ditanyakan jumlah karyawan yang promosi. Kalau kita lihat data di sini, kita bisa menjawabnya dengan 3 ya. Yang promosi adalah 1, 2, 3. Ya, karena datanya lagi-lagi kita punya data hanya beberapa saja gitu ya, hanya 8 dan yang promosi hanya 3. Jadi dengan mudah kita bisa menjawabnya. Tetapi ketika kita menggunakan fungsi formula atau yang dapat memudahkan kita kalau misalnya data itu lebih dari 50, 100 dan lain sebagainya, kita gunakan fungsi count if ya. Count if. Tadi ada counta ya. Counta itu menghitung jumlah data yang bukan angka.
conif itu adalah menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini conif sama dengan conif, kemudian kita buka kurung. Nah, di sini dia minta range, ya. Karena range-nya itu adalah di keterangan, artinya kita ingin melihat atau kita ingin menghitung berapa banyak yang promosi, berarti kita blok atau kita seleksi di kolom keterangan ini, gitu. Ya, range-nya sudah diperoleh, kemudian kita tekan koma. Nah, kemudian dia minta kriterianya. Kriterianya apa? Di sini karena yang ditanyakan adalah jumlah karyawan yang promosi, berarti kita ketik teks promosi seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka bisa dilihat di sini adalah jumlah karyawan yang promosi adalah 3 ya, berdasarkan ini ya, 1, 2, dan 3. Saya tulis dulu count if ya. Itu adalah menjumlahkan atau menghitung ya. Menghitung atau menjumlahkan ya. Menjumlahkan data berdasarkan kriteria gitu. Karena kriterianya tadi adalah promosi, jadi dia akan menjumlahkan berapa data sih yang ada promosinya atau dengan teks atau kriteria promosi seperti ini. Gitu. Oke, baik, dengan demikian berakhir sudah video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dan mempelajarinya di rumah. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.